Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa setia IDC dimanapun berada, semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dalam kesempatan vlog kajian kali ini, saya akan sedikit mengkaji sebuah ayat yang dimana ini umum dibahas sebetulnya, yakni ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang membuat kapal yang begitu besar untuk mengangkut kurang lebih 80 orang dalam riwayat itu yang waktu itu terakhir yang menjadi mengikut Nabi Nuh itu ya kurang lebih 80 orang dan berbagai macam binatang-binatang berpasang-pasangan gitu. Saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang asbabun nuzulnya dan juga tidak akan terlalu banyak membahas tentang tafsiran ayatnya, sebab itu sudah banyak yang membahas. Jadi yang saya akan coba kaji itu adalah mengambil sebuah inspirasi dari apa yang terjadi dan apa yang dibahas dalam ayat ini. Nah, sejauh apapun yang dibahas, itu tentunya kita mengharapkan adanya inspirasi, pencerahan, sebuah solusi untuk kita, gitu, untuk kita. Karena sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran ini pedoman hidup kita, dan di dalamnya pasti sudah jelas kalau kita mencari solusi dengan Al-Quran, insya Allah itu akan maslahat, karena ini merupakan pedoman kita gitu. Jadi kita jangan jauh-jauh kalau pengen inspirasi, pengen pencerahan, ya kita harus rajin thalabul ilmi tentang Al-Quran, gak jauh gitu, karena ini sumber segala ilmu gitu, Al-Quran ini. Jadi mudah-mudahan ya ayat yang nanti bisa kita petik hikmahnya, inspirasinya bisa membuat kita itu semakin tercerahkan dan keimanan kita juga semakin kuat ya, insya Allah. Baik teman-teman, kita lihat di surat Hud ayat 37 sampai 39. Kita bacain dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina dhalamu innahum mughraqun. Wa yasna'ul fulka wa kullama marru 'alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna taskharu minkum kama taskharun. Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Al-ayah. Kita bacakan dulu artinya. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia Nuh alaihissalam membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Itu dia arti dari surat Hud ayat 37 sampai 39. Dalam ayat ini menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Allah.
Jadi bisa digarisbawahi di sini Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang begitu besar bukan atas keinginannya sendiri, melainkan atas keinginan Allah dan wahyunya gitu. Kata Allah, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zolim. Udah jangan banyak bicara, nurut aja pokoknya gitu. Orang-orang yang zolim itu urusan Allah, karena setelah Nabi Nuh alaihissalam nanti membuat kapal, itu nantinya para orang-orang kaum Nabi Nuh yang membangkang itu akan Allah tenggelamkan gitu. Ini udah jadi satu kepastian dalam ayat ini. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, dalam di cerita ini diceritakan kaum kaum yang membangkang itu ketika berjalan melewati Nabi Nuh yang pada waktu itu dengan para pengikutnya sedang membuat kapal, orang-orang yang membangkang ini ya mengejeknya. Dalam ayat ini dijelaskan diejek gitu Nabi Nuh itu. Kemudian Nuh berkata, jika kamu mengejek kami maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Jadi kata Nabi Nuh alaihissalam, nanti ketika hal itu terjadi, azab Allah terjadi, para pembangkang itu akan Allah tenggelamkan, nanti akan diejek balik gitu. Kemudian di ayat berikutnya, maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Jadi juga tahulah gitu, siapa yang akan ditimpakan azab. Itu dia arti dari surat Hud ayat 37 sampai 39. Baik teman-teman, yang akan kita kaji sebetulnya bukan tafsirannya ataupun histori sejarah dari ayat ini, karena banyak riwayat-riwayat yang bisa kita ambil, banyak literatur yang bisa kita cari, referensi banyak sekali. Jadi yang akan saya bahas itu apa sih inspirasi dari ayat ini jika kita kaitkan dengan sebuah rencana kita gitu. Tentunya kita semua di orang-orang di bumi ini tentunya punya rencana ya. Pengen apa misalkan, mau ini mau itu gitu. Kita sebagai manusia fitrahnya ya punya rencana, punya keinginan, punya cita-cita, punya sesuatu yang ingin diwujudkan gitu. Jika kita bandingkan dengan ayat ini, ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu, itu keinginan Nabi Nuh sendiri ataukah keinginan Allah gitu? Tentunya keinginan Allah. Nah, ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah membuat kapal, dan dari riwayat kita tahu membuat kapalnya itu nggak dekat air loh gitu, nggak dekat laut gitu, malah jauh dari air gitu. Bikin kapal yang begitu besar jauh dari air. Yang ada kalau kita ada di posisi itu, kita dipuji orang atau diejek orang sih gitu. Ya pasti diejek ya. Karena kenapa bikin kapal besar tapi di luar jauh dari air gitu, gak masuk akal banget gitu. Tetapi Nuh alaihissalam membuat kapal itu atas dasar perintah, atas dasar wahyu yang Allah turunkan untuk Nabi Nuh alaihissalam, bukan atas keinginannya sendiri. Kalau atas dasar keinginannya sendiri, tentulah tidak akan percaya diri gitu, malu-maluin gitu istilahnya. Kebayang kalau kita ada di posisi itu, kita mungkin udah diolok-olok gitu, udah diejek gitu, disepelekan gitu. Nah, ketika kita berkeinginan sesuatu, memimpikan sesuatu, mendambakan sesuatu, merencanakan sesuatu, apapun itu, kita semuanya tentunya punya gitu. Hikmahnya untuk kita adalah jika memang sebuah rencana tersebut, jika memang sebuah keinginan tersebut itu murni karena kita memang menginginkan mencocokkannya dengan wahyu Allah gitu, kita akan dijumpai hal yang serupa gitu. Diejek, diolok,
dianggap sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Banyak banyak. Jadi kita jangan tidak percaya diri jika memang rencana tersebut, keinginan tersebut berdasarkan perintah Allah. Kita jangan pedulikan cibiran orang lain. Sekalipun orang tersebut mencibir kita dengan mengatakan sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang mengejeknya gitu. Itu hikmahnya. Kemudian sesuatu yang tidak mungkin bukan berarti itu tidak akan terjadi. Jika memang sesuatu yang tidak mungkin itu atas dasar perintah Allah, itu akan terjadi. Seperti misalkan kejadian ini, membuat perahu jauh dari air. Itu kan gak masuk akal. Tapi ternyata masuk akal ketika banjir itu gede loh. Itu banjir terbesar itu pada waktu itu di dunia itu. Sejarah membuktikan bahwa itu memang ada gitu. Itu terjadi gitu. Itu memang ada sejarahnya. Itu besar. Barulah orang akan menganggap ini sesuatu yang masuk akal ketika sudah kejadian gitu. Yang asalnya perahu tersebut seperti tidak masuk akal dibuatnya di jauh dari air. Kemudian ketika banjir besar, mereka pasti akan berpikir, oh benar juga ternyata memang terjadi banjir. Nah, jadi kalau rencana kita seperti tidak mungkin, seperti mustahil, tetapi ternyata rencana kita, keinginan kita ya, hal-hal yang kita impikan itu berdasarkan keinginan Allah, wahyu Allah, kita ikut ini nih Al-Quran, itu insya Allah akan terjadi, akan terwujud jika kita di bawah pengawasan dan wahyu Allah. Itu hikmah besar buat kita gitu. Jadi jangan nggak percaya diri dengan apa yang kita cita-citakan. Harusnya alangkah baiknya kita mengecek kembali apakah keinginan kita itu hanya ego kita saja, nafsu kita saja, atau karena memang kita itu terlalu terburu-buru. Kita cek dulu. Jadi ingin kita tuh harus menambahkan sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Dari ayat ini juga kita bisa belajar bahwa dengan mengikuti wahyu Allah, dengan adanya kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tahu bahwa ketika kita ikut aturan yang benar ya, menurut Allah, itu akan berjumpa pada satu titik di mana kita akan disepelekan, direndahkan, ya, disebut tidak logis lah, tidak masuk akal dan sebagainya. Itu akan terjadi. Namun jangan hiraukan, namun jangan berputus asa dengan cibiran-cibiran seperti itu, karena itu ujian untuk kita. Gitu. Justru kita sudah tahu clue-nya, justru kita sudah tahu jawabannya, gitu, bahwa kalau kita ikut wahyu Allah, rencana kita itu dicocokkan dengan wahyu Allah, itu akan maslahat dan itu akan terwujud insya Allah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan kita mampu menjadi hamba Allah yang merencanakan sesuatu bukan atas keinginan kita, ego kita, melainkan karena kita mencocokkan keinginan tersebut dengan wahyu Allah. Bagaimana caranya? Banyak caranya, namun satu yang tidak boleh terlepas dari pikiran kita. Terus pelajari ilmu, terus haus akan ilmu, insya Allah kita akan menemukan jalan yang terbaik. Dan rencana apapun yang kita inginkan, Allah akan wujudkan itu. Jangan pedulikan apapun cibiran orang. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin akan terwujud jika memang kita mengikuti wahyu Allah dan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu atas dasar mengikuti wahyu dan kemauan Allah, walaupun orang pada waktu itu tidak percaya, mengejeknya, namun Nabi Nuh alaihissalam tetap patuh kepada perintah Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran dan termasuk hamba-hamba Allah yang bisa
memetik sebuah hikmah lalu menerapkannya di dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Sampai jumpa di vlog kajian berikutnya. Semoga kajian yang simpel ini bisa mencerahkan kita dan membuat percaya diri kita ini semakin tinggi untuk mewujudkan rencana apapun yang kita inginkan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.